Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Uda Nurianti dengan MBM 20510402990 kelas D Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan memaparkan makalah saya dengan judul Pengolahan Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui Lada berbasis kearifan lokal di pesisir Danau Tuoti, Kabupaten Luwu Timur. Ini ditugaskan untuk memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Grand Economy and Trend dengan dosen pengampu Bapak Alif Rahman Setyanto SEME. Baiklah, untuk penjelasan pertama di sini ada sumber daya alam lada atau merica. Merupakan kunci keberhasilan masyarakat pesisir Danau Tuoti. Dengan menanam lada, masyarakat telah mengoptimalkan potensi sumber daya alam. Dan dengan menanam lada, masyarakat telah meningkatkan taraf hidupnya. Seiring dengan meningkatnya taraf hidup, perekonomian masyarakat juga meningkat. Selanjutnya dari segi sosial ekonomis, pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir Danau Tuoti yang menempati wilayah secara turun-temurun. Sudah ada perubahan yang lebih baik, tentunya sebagai makhluk khalifah di bumi, kita harus menjunjung tinggi kelestarian alam agar tidak musnah. Begitupun yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Danau Tuoti. Kecamatan Tuoti merupakan tugas melestarikan hutan di sekitar mereka. Mereka tidak akan merusak hutan kecuali mendapatkan izin dari pemerintah daerah untuk dikelola sebagai perkebunan lada yang merupakan perekonomian lada di kabupaten tersebut yang ada di Kecamatan Tuoti dapat berkembang dan maju untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Artinya, masyarakat pesisir di Danau Tuoti sudah dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tercermin dari masyarakat telah mampu membangun rumah, menunaikan ibadah haji, membeli mobil dan fasilitas hidup lainnya seperti TV, motor, mobil, dan lainnya. Di mana keberhasilan masyarakat Tuoti tidak lepas dari dukungan pemerintah melalui program wajib tanam lada dan dukungan dari PT FAL Tbk melalui program Community Development karena wilayah pesisir masuk dalam wilayah pemberdayaan PT FAL. Selanjutnya sejarah Desa Timampu, di mana Desa Timampu terletak di pesisir Danau Tuoti. Letak topografis tanahnya datar dan berbukit hutan. Dengan lahan datar sebagai besar dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, perkebunan, dan sementara perairan danau sehingga sebagian besar masyarakat desa adalah petani dan nelayan. Desa Timampu, Kecamatan Tuoti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan Tuoti yang mempunyai jarak kurang lebih 6 km dari ibu kota kecamatan dengan jarak kurang lebih 58 km dari kabupaten. Secara geografis, Desa Timampu dengan luas wilayah 253,4 km persegi atau setara dengan 25.340 hektar. Adapun potensi lada di Desa Timampu. Lada menjadi tanaman dengan perkebunan terluas di Kecamatan Tuoti, Kabupaten Luwu Timur. Tanaman lada ini juga menjadi produksi tanaman perkebunan rakyat menurut jenis tanaman terbesar dibandingkan dengan produksi tanaman perkebunan rakyat lainnya. Lada menjadi komoditas perkebunan andalan bagi masyarakat di Kecamatan Tuoti. Selain itu, perekonomian masyarakat menjadi lebih baik sehingga masyarakat menjadi sejahtera dari hasil perkebunan lada tersebut. Tanaman lada memberikan perubahan besar terhadap kondisi ekonomi sosial dan lingkungan bagi masyarakat. Di mana harga lada petani di Luwu Timur berfluktuasi antara 47.000 hingga 48.000 per kilogram sejak tahun 2018. Namun tanaman lada tidak selalu mendapatkan harga tinggi, tetapi harga tanaman lada cenderung turun juga. Hal ini tidak mengakibatkan masyarakat meninggalkan perkebunan lada, tetapi justru terus mengeksploitasinya meskipun harga lada saat ini sangat rendah. Karena lada merupakan tanaman perkebunan yang potensial untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di pesisir Danau Tuoti. Dalam segi kearifan lokal, dalam perkembangannya masyarakat melaksanakan adaptasi terhadap lingkungan dalam rangka menumbuhkan kearifan berupa pemahaman dan gagasan serta memadukannya dengan norma-norma umum
dan nilai-nilai budaya untuk memenuhi kebutuhan jiwa di suatu tempat tertentu. Oleh karenanya, kearifan lokal di setiap daerah berbeda-beda, khususnya yang ada di pesisir Tuwoti. Masyarakat di sana memiliki sudut pandang tersendiri terhadap alam dan lingkungannya, karena masyarakat di sana mengembangkan cara-cara tersendiri untuk memelihara keseimbangan alam dan lingkungannya guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melalui pengembangan kearifan lokal memiliki kelebihan tersendiri. Selain untuk memelihara keseimbangan sumber daya alam dan lingkungannya, kebudayaan masyarakat setempat pun dapat dilestarikan, seperti budaya gotong royong dan pesta panen yang dilakukan. Selanjutnya, rumusan masalah. Di sini ada bagaimana cara pengelolaan sumber daya alam merica atau lada di pesisir Danau Tuwoti dan apa motivasi masyarakat pesisir danau dalam mengelola sumber daya alam lada agar tetap terjaga kearifan lokalnya. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui lada atau merica berbasis kearifan lokal ini dari kacamata bisnis. Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui lada dapat dikembangkan menjadi suatu produk yang berbasis kearifan lokal dengan cara yang pertama, membudidayakan melalui sentral UMKM dan bisnis yang tersusun dalam sebuah produksi berbasis mikro yang kesemua itu tentu saja membutuhkan support dan dukungan sarana dan prasarana baik dari pemerintah ataupun investor yang bergerak dalam bidang tersebut. Yang kedua, kelayakan karyawan dan juga konsumen perlu juga diperhatikan supaya produk yang dihasilkan dapat benar-benar terpromosikan dengan baik melalui dari program daerah hingga mancanegara. Dan yang ketiga, dilakukan BIMTEK bagi pegawai dan petani atau pengelola lada guna meningkatkan kemampuan dan kapasitas pekerja sehingga bekerja secara profesional, mandiri, mampu bersaing dan berwawasan global. Dan yang terakhir, manajemen pemasarannya bisa dilakukan dengan cara promosi ke perusahaan dan penada hasil bumi melalui selembaran, melalui media sosial, dan menjalin relasi. Selanjutnya, solusi dari permasalahan. Berdasarkan permasalahan yang diangkat mengenai masalah pengelolaan sumber daya alam merica di pesisir Danau Tuwoti dan motivasi masyarakat dalam mengelola merica di pesisir Danau Tuwoti agar tetap terjaga kearifan lokalnya, maka dapat ditarik kesimpulan pengelolaan sumber daya alam lada di pesisir Danau Tuwoti yaitu dilakukan konservasi, yaitu dengan melakukan tindakan pencegahan pengurasan sumber daya yang ada dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga tetap tersedia dalam waktu yang panjang. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan, yaitu dengan menggunakan sumber daya perkebunan khususnya lada diharapkan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, bertanggung jawab, yaitu mengelola sumber daya alam perkebunan yang bertanggung jawab harus dengan cara yang selektif. Artinya kita harus memilih menggunakan sumber daya alam dengan betul-betul untuk kepentingan kehidupan berikutnya. Kedua, kita juga harus tetap menjaga kelestarian hidup agar tidak punah dan rusak. Ketiga, memperbarui yang dimana apabila kita melakukan suatu kerusakan, maka kita harus memperbaruinya kembali dengan cara penghijauan dan sebagainya. Adapun motivasi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam agar tetap terjaga kearifan lokalnya, yaitu dilakukan dengan agar tetap terjaga persaudaraan serta tidak terputusnya silaturahim yang telah terjalin selama ini. Saran, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, di antaranya kepada pemerintah daerah Kecamatan Tuwoti, Kabupaten Luwu Timur dan para aparat desa yang ada di pesisir Danau Tuwoti agar kiranya dapat melihat lebih detail lagi tentang bagaimana perkembangan perkebunan merica yang ada di pesisir Danau Tuwoti, supaya perkebunan yang ada di pesisir Danau Tuwoti dapat terkenal sehingga perkebunan yang lebih berkembang dibandingkan dengan perkebunan merica di daerah lainnya. Dan untuk para petani atau masyarakat, sebaiknya dalam pengelolaan merica yang dilakukan harus mengetahui apa-apa yang digunakan dalam mengelola merica agar dapat menghasilkan buah yang maksimal
serta dapat sebagai buah merica yang unggul dibanding dengan daerah-daerah lainnya. Serta dalam melakukan pengelolaan lahan, kita harus tetap menjaga kearifan lokal yang ada agar alam yang ada di sekitar kita tetap terjaga. Dan juga dalam memelihara merica harus memilih pupuk yang baik agar buah yang dihasilkan nantinya akan lebih baik juga. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.